مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsy rafi'un darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi min ahlil khairat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita selalu memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat banyak yang tidak mampu kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya karena begitu banyak jumlah nikmat tersebut. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya yang telah berdakwah memperjuangkan Islam sehingga kita bisa merasakan manisnya Islam sampai saat ini. Para pemirsa yang berbahagia, kita sekarang masih berada pada awal-awal bulan Muharram, tepatnya tanggal 11 Muharram tahun 1442 Hijriah. Kita masih berada pada awal tahun baru Islam. Maka marilah kita berusaha untuk menghayati sejarah perjuangan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kita tahu semua bahwa peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang sangat penting sebagai titik tolak penanggalan Islam. Kisah tentang bagaimana makar keji yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada beliau sallallahu alaihi wasallam telah ma'ruf, masyhur, kita fahami bersama. Pada puncak kekesalan orang-orang Quraisy, mereka melakukan musyawarah di Darun Nadwah. Berkumpullah tokoh-tokoh Quraisy dan mereka melakukan musyawarah strategi untuk menghabisi dakwah beliau, yang itu diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu melakukan dan memikirkan tipu daya kepadamu wahai Muhammad. Liyuthbituka, ada usulan dari mereka untuk menangkapmu. Au yaqtuluka, ada usulan yang lain untuk membunuhmu. Au yukhrijuk, ada lagi yang mengusulkan mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, dan mereka membuat makar, membuat tipu daya, dan Allah pun membuat makar. Wallahu khairul makirin,
dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ini cerita yang sangat masyhur ya, yang sudah banyak dikupas oleh para penceramah, yang insya Allah pada kesempatan ini kita tidak membahas secara khusus tentang makar tipu daya ini. Yang kita bahas adalah bagaimana kisah berikutnya, yaitu tentang perjalanan beliau mulai di Gua Thur sampai datang ke Madinah. Namun kita loncat dulu tentang penentuan tentang kalender Hijriah ini terjadi pada tahun 17 Hijriah, yaitu pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atas usulan dari Gubernur Basrah saat itu, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Beliau menyampaikan, mengadukan masalah kepada Amirul Mukminin, wahai Khalifah, kami kesulitan mengarsipkan surat-surat yang Anda kirimkan kepada kami. Ada tanggalnya, bulannya, tapi tidak ada tahunnya. Karena yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab saat itu, tahunnya itu sesuai dengan peristiwa bersejarah yang terjadi pada waktu itu, ya, sebagaimana kelahiran Nabi SAW itu adalah Amul Fil atau tahun gajah, karena ada pasukan bergajah yang menyerbu Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah saat itu. Maka dengan usulan itulah Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab memanggil para sahabat untuk diajak bermusyawarah, kira-kira usulan dari Abu Musa al-Asy'ari ini diakomodir atau tidak. Kalaupun diakomodir, apa kira-kira peristiwa bersejarah yang layak untuk dijadikan titik tolak kalender Islam? Maka ada beberapa usulan, diantaranya ada yang mengusulkan dari Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa kelahiran beliau. Tapi usulan ini tidak disetujui karena ada kemiripan dengan orang-orang Nasrani yang menjadikan lahirnya Isa sebagai kalender mereka. Ada usulan lain, yaitu dari peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW. Usulan ini pun juga tidak disetujui karena tasyabbuh atau ada kemiripan dengan orang-orang Persia yang biasa menjadikan kematian raja-raja mereka itu sebagai kalender. Dan ada usulan lain dari Ali bin Abi Thalib, bahwa yang tepat itu adalah sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Maka inilah yang akhirnya disetujui oleh Khalifah Umar, dan beliau mengatakan al-hijratu farraqat bainal haq wal batil fa'rikhu biha. Hijrah itulah yang bisa memisahkan antara hak dan batil, maka jadikanlah sebagai titik tolak kalender atau penanggalan. Nah, para pemirsa yang berbahagia, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kalender Islam ini diawali dari bulan Muharram? Padahal peristiwa hijrah Rasul ini terjadi setelah bulan Muharram. Di mana kalau dilihat dalam sejarah di buku Sirah Nabawiyah yang pernah memenangkan perlombaan penulisan sirah yang dilaksanakan oleh Rabi'atul Alam Islami saat itu, yaitu pemenangnya adalah Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Itu kitab yang valid untuk rujukan dalam peristiwa Sirah Nabawiyah, ya. Di sana disebutkan bahwa kepergian Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar untuk melakukan koordinasi berangkat hijrah itu adalah pada tanggal 27 Safar tahun 13 kenabian, atau sekitar 13 September 622 Masehi. Dan beliau bersama Abu Bakar, kita tahu sendiri, berangkat ke Gua Thur dulu, ya, transit di sana kurang lebih 3 hari 3 malam. Kemudian pada malam Seninnya tanggal 1 Rabiul Awal beliau berangkat ke Madinah, tapi tidak dari jalur umum, ya. Beliau menyusuri pantai Laut Merah itu, atau sekitar 16 September 622 Masehi. Dan beliau tiba di Kuba itu hari Senin 8 Rabiul Awal
tahun 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi. Di sana kurang lebih beliau selama 4 hari, hari Senin sampai hari Kamis, dan hari Jumat pagi beliau melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah itu. Jadi kurang lebih perjalanan beliau 14 hari untuk hijrah itu. Dan itu tadi ya, bahwa bulan Muharram sudah lewat. Nah, tapi mengapa Muharram dijadikan sebagai awal tahun atau kalender Hijriah itu? Ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama ya. Tapi yang jelas bahwa yang mengusulkan Muharram sebagai bulan pertama titik tolak kalender Islam itu adalah sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Utsman bin Affan. Mereka berdualah yang mengusulkan supaya Muharram sebagai titik awal bulan atau tahun baru Islam. Karena kaum muslimin pada bulan Dzulhijjah itu selesai melaksanakan ibadah haji. Keimanan mereka, semangat mereka masih sangat bagus ya. Sehingga pas kalau setelah haji itu mereka memasuki momentum tahun baru. Itu dari usulan Umar dan Utsman. Menurut pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyampaikan bahwa azam rencana untuk melaksanakan hijrah itu sudah ada sejak bulan Muharram, di mana pada akhir atau pada bulan Dzulhijjah terjadi Bai'atul Aqobah. Bai'atul Aqobah yang kedua itu terjadi pada hari-hari tasyrik, di mana ada utusan kaum muslimin dari Yathrib di bawah pimpinan Mus'ab bin Umair, mereka melaksanakan ibadah haji. Kemudian pada hari tasyriknya ada sekitar 73 pria dan 2 orang wanita. Mereka pada malam-malam tasyrik itu berkumpul di Aqobah, yang sekarang bisa kita lihat situsnya di Jumrah Aqobah ya. Mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang dikawal oleh pamannya, yaitu Al-Abbas, yang saat itu Al-Abbas masih belum masuk Islam. Tapi karena mengkhawatirkan kondisi keponakannya, beliau mengawal sendiri. Dan di sanalah dilakukan janji setia. Bai'atul Aqobah ini sama istilahnya dengan Bai'atul Nusrah, yaitu janji setia untuk menolong beliau. Beliau diberikan komitmen oleh orang-orang Yathrib. Ada beberapa poin ya, mereka siap untuk mendengar dan taat dalam suka maupun duka. Mereka berinfak untuk dalam keadaan yang sempit dan lapang. Mereka beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela, dan mereka akan menolong Nabi Muhammad SAW kalau berhijrah ke Madinah, sebagaimana mereka menolong keluarganya masing-masing. Jadi itulah peristiwa Bai'atul Aqobah yang sangat bersejarah, yang akhirnya disetujui bahwa setelah itu ya ada penentuan kalender Islam dari awal bulan Muharram ini, karena azam untuk hijrah sudah ada sejak bulan Muharram. Berikutnya para pemirsa yang berbahagia, apa saja yang terjadi di saat beliau di perjalanan antara Gua Thur sampai dengan di Madinah itu? Ini yang mungkin jarang sekali kita dengar, maka coba kita kupas sedikit saja ya. Ada beberapa riwayat, di antaranya Imam Bukhari menyebutkan dalam riwayat bahwa ketika Abu Bakar bersama Rasulullah SAW, dan tentunya ada pendampingnya ya, bukan hanya mereka berdua, ada pembantunya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, ada juga guide-nya yaitu penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid. Mereka ini berjalan menyusuri pantai Laut Merah, dan saat itu dalam kondisi panas yang terik di siang hari. Mereka istirahat. Abu Bakar mencari batu besar, beliau angkat batu besar itu ya, dan beliau jadikan batu besar itu sebagai tempat berteduhnya Rasulullah SAW. Beliau bersihkan ya, pasir dan tanahnya dengan tanah Abu Bakar, dibersihkan dan
gelar kulit dan dipersilahkan Nabi Muhammad SAW untuk istirahat tidur di situ. Beliau sangat kelelahan dan berbaring di tempat yang disiapkan oleh Abu Bakar, berteduh di batu besar itu. Saat itulah Abu Bakar mencari ke sana kemari apa ada minuman atau makanan yang bisa dikonsumsi, ya. Maka bertemulah dengan seorang penggembala kambing dengan beberapa kambingnya. Seorang penggembala kambing ini juga bertujuan untuk mampir di situ, untuk berteduh di situ. Maka Abu Bakar mengatakan, "Wahai si fulan, bocah kecil, kambing ini apa ada yang bisa untuk diperahkan susunya?" Nah, maka dipersilahkan untuk memerahkan susu dari kambing itu. Diperahkanlah susu oleh Abu Bakar. Beliau punya tempat khusus, bejana khusus yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Nah, diperahkanlah susu untuk beliau. Kemudian beliau menunggu sampai Nabi Muhammad bangun. Setelah bangun, beliau berikan air susu itu, dan setelah dirasa cukup, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Itu peristiwa yang dialami oleh beliau. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, di perjalanan Abu Bakar ini membonceng Nabi Muhammad SAW, ya, mereka ada di unta, dan Abu Bakar ini seorang tokoh yang dikenal oleh masyarakat Arab, sedangkan Nabi Muhammad masih belum dikenal saat itu. Sehingga pernah dalam perjalanan itu bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini bertanya, "Wahai Abu Bakar, siapa yang bersama Anda itu?" Dijawab oleh Abu Bakar, "Ini adalah orang yang menunjuki jalanku." Maka difahami oleh penanya, ini adalah orang yang guide-nya maksudnya, ya. Tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar, penunjuk jalan kepada kebaikan atau kepada kebenaran. Ini semacam tauriah, ya. Alibi supaya ya tidak terbongkar, kan ini misi rahasia, perjalanan rahasia. Kalau disampaikan nama Rasulullah ini bahaya, ya. Makanya Abu Bakar memberikan tauriah, jawaban seperti itu. Kemudian peristiwa berikutnya kita tahu pengejaran Suraqah bin Malik. Dia adalah seorang penunggang kuda ulung, ya, dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy kita tahu membuat sayembara yang barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka akan mendapatkan hadiah 100 unta. Luar biasa, ya, 100 unta, sebuah harta yang sangat banyak. Mereka berlomba-lomba. Nah, Suraqah bin Malik ini mendapat berita ada sekumpulan atau rombongan Abu Bakar dan Nabi Muhammad ini berjalan menyusuri pantai Laut Merah itu. Akhirnya beliau mengambil kudanya, menyuruh pembantunya untuk menyiapkan, terus beliau memacu kudanya sampai mendekati Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi atas izin Allah, ya, ini mukjizat dari Allah Ta'ala, setiap kali kudanya mau mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, terjatuh. Kaki depannya itu terjatuh dan beliau tidak bisa bangun, Suraqah bin Malik ini. Kedua kalinya juga seperti itu, sampai ketiga kalinya kurang lebihnya. Baru kemudian beliau menyerah, tidak mau melanjutkan perjalanan, tidak bisa menangkap Nabi SAW, dan akhirnya beliau mau kembali ke Mekah. Tapi sebelum kembali ke Mekah, Suraqah bin Malik ini minta jaminan supaya nanti kalau beliau satu saat masuk Islam itu dilindungi oleh orang-orang yang ada di Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Amir bin Fuhairah untuk menuliskan pesan di kulit yang akhirnya diberikan kepada Suraqah bin Malik, yang dengan tulisan itulah pesan khusus dari Nabi Muhammad SAW dituliskan oleh Amir bin Fuhairah, itulah yang menjadi jaminan nanti ketika Suraqah bin Malik satu saat sampai ke Madinah itu. Dan kita tahu dalam sejarah Suraqah bin Malik ini akhirnya akan masuk Islam, dan beliau masuk Islam memakai baju kebesaran orang Kaisar Persia saat itu, ya. Yang itu sudah diberitakan sebelumnya oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Suraqah balik ke Mekah itu justru memberikan kabar sebaliknya kepada orang-orang Quraisy, ya. Kalian tidak usah mengejar rombongan itu, mereka nggak ada di sini, ya.
Itu adalah berita dari Suraqah bin Malik yang itu menguntungkan adalah untuk Rasulullah SAW. Kisah berikutnya para pemirsa yang berbahagia yang sangat penting, yaitu beliau mampir di perkemahan milik Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah di wilayah Qudayd, yaitu antara Mekah dan Madinah. Ummu Ma'bad ini seorang wanita yang cerdas dan pekerja ulet. Beliau biasa memberikan jamuan kepada setiap musafir yang melewati perkemahannya. Siapapun yang lewat dijamu. Saat itulah Abu Bakar dengan Rasulullah SAW lewat di kemah itu dan mampir. Beliau bertanya, ya Abu Bakar bertanya kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, adakah minuman di sini, makanan, kambing-kambing mungkin ada di sini? Kata Ummu Ma'bad, sekarang ini suamiku sedang pergi membawa kambing-kambing digembalakan. Tidak ada lagi harta yang di sini. Yang ada itu hanya kambing kurus kering kerontang betina ya. Kata Rasulullah, bolehkah aku memerah susu? Kata Ummu Ma'bad, silakan kalau Anda bisa. Tapi ya kondisi kambingnya seperti itu, yang tidak keluar susunya ya, kering kerontang. Maka Nabi SAW berdoa dengan mengucapkan bismillah dan memerah susu atas izin Allah. Kambing yang kering kerontang itu, yang sudah tidak produktif itu, akhirnya mengeluarkan susu yang sangat banyak. Cukup untuk beliau, untuk Abu Bakar, untuk teman-temannya tadi ya. Dan untuk Ummu Ma'bad ditinggali, orang-orang di sekitarnya juga meminum dari air susu yang sangat banyak itu. Maka beliau dan Abu Bakar minta izin untuk melanjutkan perjalanan. Nah, saat Abu Ma'bad pulang itulah heran. Kok ada susu di sini? Dari mana? Diceritakan oleh Ummu Ma'bad, kita tadi kedatangan seorang tamu yang membawa barokah. Memerah susu dari kambing betina kering kerontang impinya kita itu. Tapi mendapatkan susu yang sangat banyak, cukup untuk kita. Maka ditanyakan atau disampaikan oleh Abu Ma'bad bahwasanya itu bukan orang biasa ya. Dia adalah orang yang menjadi perbincangan penduduk Mekah. Kalau seandainya aku bertemu, aku ingin membersamai beliau. Itu rupanya beliau orang baik ya. Nah, di dalam kisah itulah Abu Ma'bad ini bertanya, bagaimana ciri-ciri beliau? Nah, ini yang menjadi referensi ya. Referensi kita bagaimana ciri Nabi Muhammad SAW itu. Ummu Ma'bad dengan ketenangan yang luar biasa, karena tadi sudah disampaikan beliau perempuan yang cerdas. Ingatannya sangat tajam dan ketika menyampaikan itu juga detail. Beliau Ummu Ma'bad menceritakan tentang kondisi fisik Nabi Muhammad SAW. Aku melihat seorang yang tawadhu, yang rendah hati. Wajahnya bersinar berkilauan. Baik budi pekertinya, ya, akhlaknya baik, badannya tegap, indah dengan bentuk kepala yang pas sesuai dengan bentuk tubuhnya. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat tampan, matanya elok, hitam dan lebar. Di mata Nabi itu hitam dan seperti ada celaknya, ada celak, padahal beliau tidak memakai celak, tapi ya seperti itulah karakteristiknya. Dengan alis dan bulu mata yang lentik, ya, yang lembut dan lebat. Jadi alisnya beliau itu seperti bulan sabit yang nyambung antara kanan kirinya itu. Suaranya bergema indah dan berwibawa. Dalam riwayat lain disebutkan suaranya agak parau. Lehernya panjang yang ideal, jenggotnya tumbuh secara tebal dan sangat kontras lagi sesuai warna rambutnya yang rapi. Kemudian antara rambut dan jenggotnya itu bersambung secara rapi. Apabila beliau diam, nampaklah kewibawaannya. Jika beliau berbicara, nampaklah kehebatannya. Dan apabila beliau dilihat dari kejauhan, beliau adalah orang yang paling bagus dan berwibawa. Apabila dilihat dari dekat, beliau orang yang sangat tampan, yang paling tampan. Bicaranya gamblang, jelas, tidak banyak dan tidak pula sedikit.
nada bicaranya itu seperti untaian mutiara yang berguguran. Itulah ya. Beliau berperawakan sedang, tidak tinggi dan juga tidak pula pendek, bagaikan sebuah dahan di antara dua dahan. Di antara ketiga orang itu kalau berjalan, penampilannya yang paling bagus dan kedudukannya yang paling tinggi. Seperti itulah cerita Ummu Ma'bad ya, yang luar biasa. Kata Abu Ma'bad seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa dia adalah seorang dari Quraisy yang diperbincangkan di kalangan mereka. Ini di antara pribadi beliau ya, secara fisik, dan pengakuan para sahabat yang lain juga luar biasa tentang fisik beliau ya. Ali bin Abi Thalib juga memberikan pujian yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW ini orang yang kekar, tubuhnya kekar, antara dada dengan perut itu rata ya. Kemudian di antara dua pundak belakang beliau ada khotam kenabian, stempel kenabian, itu kurang lebih sebesar telur burung merpati. Kemudian beliau orang yang sangat tawadhu, kalau bergaul dengan orang lain sangat grapya atau familiar. Kalau beliau menoleh ke belakang itu bukan hanya kepalanya, tapi seluruh tubuhnya itu menoleh. Pengakuan dari sahabat yang lainnya, yaitu misalnya diantaranya adalah Jabir bin Samurah, pernah memberikan pengakuan, saat aku masih kecil, aku pernah dibelai tangan Rasulullah SAW. Demi Allah, aku merasakan kesejukan yang luar biasa, dan tangannya itu wanginya luar biasa, seperti atau lebih wangi daripada minyak kasturi. Pengakuan dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Anas bin Malik ya, yang pernah menjadi khodim atau pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun, itu juga luar biasa. Bahwasanya aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih lembut daripada tangan Nabi Muhammad SAW. Tangannya sangat lembut dan wanginya luar biasa. Subhanallah ya, inilah pengakuan para sahabat yang luar biasa. Ada lagi yang mengatakan, sahabat lainnya, suatu malam Nabi SAW itu berdiri di antara wajah beliau dan bulan. Beliau memakai baju yang sangat indah, dan demi Allah aku melihat wajahnya Rasul itu lebih indah daripada bulan. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, gigi-gigi Rasul yang bagian depan itu jarang, dan ketika beliau berbicara, di antara gigi-gigi beliau ada keluar sinar. Subhanallah, luar biasa ya. Inilah pujian para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Ini adalah menjadikan kita rindu ya, kecintaan kita kepada beliau ya. Mudah-mudahan menjadikan kita meneladani beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau ya. Baiklah para jamaah sekalian, akhirnya beliau tiba di Kuba, yang mana beliau tiba di sana itu pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi tadi. Jadi disitulah beliau mendirikan masjid pertama dalam Islam yang diabadikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah 108. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid Kuba itu adalah masjid yang didirikan di atas landasan takwa sejak hari pertama. Jadi para ulama menyimpulkan min awwali yaumin, sejak hari pertama itulah yang menjadi titik tolak kalender Islam, adalah pada saat berdirinya Masjid Kuba itu. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, sebelum itu beliau bertemu dengan Buraidah ibnu Al-Hasib Al-Aslami yang membawa 80 anggota keluarganya untuk masuk Islam. Kemudian beliau juga bertemu dengan Az-Zubair bin Awam di pedalaman Rim bersama dengan pedagang yang baru pulang dari Syam. Zubair bin Awam memberikan baju putih kepada Abu Bakar dan kepada Rasulullah SAW oleh-oleh dari Syam. Dan beliau
setelah itu singgah di Quba tadi sudah kita sampaikan dan mendirikan masjid, dan akhirnya beliau melanjutkan perjalanan pada Jumat pagi. Beliau melanjutkan perjalanan dan sampailah waktu sholat Jumat. Beliau ada di perkampungan Bani Salim bin Auf, berjumlah sekitar 100 orang laki-laki. Mereka semua sholat Jumat pertama kali itu dilaksanakan di sana, yaitu di pedalaman atau perkampungan Bani Salim bin Auf itu. Dan setelah Jumatan itulah beliau bersama para sahabat yang lainnya melakukan perjalanan dan masuk kota Madinah. Dan sejak saat itulah Madinah yang sebelumnya bernama Yathrib, sejak beliau masuk menjadi Madinatul Rasul, kotanya Rasulullah SAW, atau yang lebih populer adalah Al-Madinah, yang kemudian diberikan sifat Al-Munawwarah, yang bercahaya. Inilah kisah singkat bagaimana perjalanan beliau melakukan hijrah, ya, yang mana para pemirsa yang berbahagia, kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, antara kata iman, hijrah dengan jihad ini berangkai. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu, dan seterusnya, ya. Jadi kata-kata iman, hijrah dan jihad ini satu rangkaian. Di mana kalau kita lihat dalam sejarah tadi, iman itu adalah titik tekan dakwah Rasulullah SAW ketika berada di fase Mekah. Sementara jihad memperjuangkan eksistensi Islam dengan bentuk peperangan dan jihad-jihad yang lainnya, itu ada pada fase Madinah. Antara fase Mekah yang menitik beratkan masalah keimanan tauhid dengan fase Madinah, eksistensi pemerintahan Islam, itulah dijembatani dengan peristiwa hijrah. Sehingga hijrah itu adalah merupakan nuqtatut tahawul, titik tolak perubahan. Ini salah satu pelajaran yang menarik yang bisa kita ambil sampai saat ini, ya. Sehingga ketika kita masuk pada awal Muharram, awal tahun baru Hijriah, maka harus memiliki semangat baru, semangat untuk mengisi waktu yang disediakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Waktu itu adalah nikmat terbesar di samping nikmat iman Islam yang lainnya, ya. Waktu adalah modal utama dalam hidup kita. Banyak ayat yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah bersumpah atas nama waktu, wal asr, wasyamsi wa duhaha, wal laili, dan seterusnya. Ini menunjukkan kemuliaan dan eksistensi waktu di dalam Islam. Ada hadis yang sangat terkenal dari Imam Bukhari, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kita sering tertipu. Dengan dua nikmat ini manusia sering tertipu, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, waktu yang luang itu. Kita saat ini bisa merasakan betapa sehat ini berartinya luar biasa, ya. Kita bisa beribadah dengan khusyuk kalau sehat. Kita bisa ibadah dengan baik kalau ada waktu longgar. Nah, tapi kebanyakan kita tertipu, ya. Ada sebuah athar, ya, riwayat ini dari Ali bin Abi Thalib, ada sebagian mengatakan dari Rasulullah Hakim, ya, yang kalimat yang sangat terkenal, man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin, dia itu beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsi fa huwa maghbun. Barang siapa yang harinya sama dengan yang kemarin, maka dia orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, orang itu adalah terlaknat. Ini tadi khilafiyah, ya, apakah hadis atau perkataan Ali, tapi isinya bagus. Bisa kita jadikan sebagai referensi atau dasar, ya. Ada lagi hadis riwayat dari Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah bergeser kaki anak manusia nanti pada hari kiamat kecuali ditanyakan oleh Allah tentang 4 hal. An umrihi fima afnah. Yang pertama tentang umurnya. Dia manfaatkan untuk apa umurnya itu? Dia habiskan untuk apa? Yang kedua, wa an ilmihi fima amila atau fima fa'ala. Tentang ilmunya, dia habiskan untuk apa?
Yang ketiga, wa an malihi min aina akhudahu wa fima anfaqahu. Hartanya diambil dari mana, alokasinya kemana. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah, tentang fisiknya dihabiskan untuk apa. Jadi semua ini nikmat Allah yang ada pertanggungjawabannya. Waktu-waktu yang disediakan oleh Allah kepada kita selama 24 jam sehari. Berapa jam yang kita habiskan untuk sholat, untuk tilawatul Quran, untuk berdoa, untuk berzikir, ya. Kira-kira berapa jam, berapa persen yang kita habiskan. Masa muda yang diberikan Allah kepada kita, ini kita alokasikan untuk apa? Apakah untuk dakwah fisabilillah, untuk aktif dalam kebaikan, ataukah untuk kemaksiatan? Ini semuanya ada pertanggungjawabannya. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan Allah pada kita, karena kita harus menjawab pertanyaan Allah paling tidak 4 hal itu. Hasan al-Basri mengatakan, ya bena Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai manusia, sesungguhnya ada lain kecuali hari-hari. Kalau satu hari sudah lewat, maka lewatlah sebagian dari dirimu. Kalau kemarin sudah lewat, berarti umur kita sudah lewat, dan kita tidak akan mampu mengembalikan hari yang sudah lewat itu. Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan dalam sebuah asarnya, ma nadimtu min syai', aku tidak pernah menyesali segala sesuatu. Nadami, penyesalanku itu adalah apa? Penyesalan beliau min yaumin atau ala yaumin. Penyesalanku itu ada pada satu hari, gharabat syamsuhu, yang harinya itu matahari tenggelam. Naqasa fihi ajali, ajalku, umurku berkurang, walam yazid amali, tetapi amalku tidak bertambah sama sekali. Itulah beliau menyesalnya luar biasa, ya. Penyesalan yang luar biasa kalau sudah lewat hari-hari tapi amal solehnya, ilmunya, kontribusinya kepada umat tidak ada tambahan sama sekali. Nah, kemudian ada lagi perkataan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, sahibtu as-sufiyah walam astafid minhum siwa harfaini. Aku pernah berinteraksi dengan orang-orang sufi dan tidak mendapatkan manfaat dari mereka melainkan 2 kalimat. Apa kalimat pertama? Yaitu al-waqtu saifun in lam taqta'hu qata'ak. Waktu itu adalah ibarat pedang, kalau engkau tidak memotongnya, dia akan memotongmu. Kalimat kedua apa? An-nafsu in syaghaltaha bil haqqi wa illa syaghaltaki atau syaghallatka bil batil. Jiwa itu kalau kita manfaatkan untuk kebaikan, dia akan mengikuti. Tapi kalau kita tidak mengalokasikan jiwa itu kepada kebenaran, maka akan menyibukkan kita kepada kebatilan. Kalau kita tidak sibuk dengan amal-amal yang baik, ya, amal-amal dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, maka jiwa kita itu akan menyibukkan kita, melalaikan kita, sehingga melakukan amal-amal keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita lihat para pemirsa yang berbahagia, bagaimana kesungguhan para ulama kita dulu memanfaatkan waktunya luar biasa, ya. Ulama-ulama kita luar biasa. Mungkin sepertinya berlebihan, tapi inilah semangat mereka luar biasa, ya. Salah seorang murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf. Beliau satu saat mendapat kabar bahwa putranya meninggal dunia. Maka beliau mewakilkan pengurusan memandikan, mengkafani, mensolati kepada anggota keluarganya, dan beliau mendahulukan untuk hadir di majelis ilmunya Abu Hanifah. Coba kita bayangkan, ya. Walaupun kita tidak bisa meniru, ya, seperti itu karena mungkin situasi sosial kan berbeda dulu dengan sekarang, ya. Mungkin kalau seperti itu sekarang ada fitnahnya untuk kita, kan. Tapi ini menunjukkan semangat beliau hadir di majelis ilmu gurunya dan meninggalkan urusan tadi, urusan keluarganya itu. Karena mengurus jenazah adalah fardu kifayah dan beliau memposisikan menuntut ilmu fardu ain. Maka beliau prioritaskan begitu. Ada lagi ulama yang lain, Muhammad ibnu Salam. Beliau ini gurunya Imam Bukhari. Suatu saat dalam majelis beliau kehabisan pulpoin, habis nggak ada lagi. Persediaannya habis. Beliau mengatakan,
siapa yang punya pulpen, aku akan beli 1 dinar. Coba kita bayangkan. 1 dinar itu berapa? 4 gram ya, emas. Mungkin sekarang sekitar 2,5 juta hanya untuk membeli 1 ballpoint saja. Karena beliau lebih menghargai ilmu yang didapatkan dari gurunya daripada kehilangan kesempatan menulis. Itu rela mengalokasikan uang yang sekian banyak. Ada lagi yaitu ulama Ubaid ibnu Ya'ish. Beliau ini gurunya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai ya. Beliau menyampaikan, aku selama 30 tahun itu makan malam disuapi oleh saudariku. Tidak sempat makan dengan tangannya sendiri. Kenapa? Karena beliau sibuk menuliskan hadis pada setiap malamnya. Nggak sempat untuk makan sendiri, coba ya. Disuapi oleh saudarinya itu. Berapa lama? 30 tahun, subhanallah, luar biasa ya. Ada lagi ulama Yahya ibnu Ma'in, belajar sejak usia 10 tahun ya. Ayahnya ini orang kaya, konglomerat, mewariskan pada saat meninggalnya itu kepada Yahya bin Ma'in itu uang yang banyak, paling tidak 1.000 atau 1 juta dirham diwariskan kepada putranya. Maka putranya menggunakan untuk cari ilmu sebanyak-banyaknya, alokasi untuk ilmu semuanya. Saking habisnya sampai sandalnya itu sudah nggak punya lagi hartanya itu ya. Sudah habis untuk dialokasikan dalam rangka untuk menuntut ilmu ya. Sehingga luar biasa. Yahya bin Ma'in adalah seorang muhadits ya, luar biasa. Beliau ahli hadis yang memiliki ilmu yang sangat banyak, sehingga sampai-sampai Imam Ahmad memberikan komentar, kullu hadis la ya'rifu Yahya ibnu Ma'in falaisa bihadis. Setiap hadis yang tidak diketahui oleh Yahya bin Ma'in itu bukan hadis. Saking luar biasanya ilmunya tentang masalah hadis ini. Kemudian ada lagi Imam Nawawi. Beliau ini juga seorang tokoh luar biasa yang memiliki banyak peninggalan kepada kita ya. Ada Riyadhus Shalihin, ada Arba'in Nawawi, kitab Al-Adhkar ya. Ada At-Tibyan fi Hamalatil Quran, ada Syarah Sahih Muslim dan sebagainya. Ini luar biasa, salah satu ulama tersohor dari mazhab Syafi'i ya. Imam Nawawi ini seorang anak dari keluarga yang kaya raya. Ayahnya punya toko yang sangat banyak. Di satu pasar 70% tokonya itu punya ayahnya Imam Nawawi. Nah, tapi sejak kecil beliau berguru ya, menggunakan harta ayahnya untuk thalabul ilmi, dan beliau hijrah dari desanya Nawa menuju ke Damaskus, belajar paling tidak sehari itu 12 halaqah. Beliau ikuti, belajar terus menerus, dan kehidupannya prihatin. Beliau setiap hari itu puasa, dan beliau tidak mau makan buah yang segar-segar. Beliau katakan, aku nggak mau makan yang enak, buah yang segar, karena khawatir ngantuk. Sehingga beliau selama 2 tahun itu tidak pernah tidur dengan berbaring. Beliau kalau tidur itu bersandarkan kepada buku di dagunya ini. Kalau bukunya jatuh, beliau terbangun, belajar lagi. Subhanallah, terus menerus begitu ya. Inilah Imam Nawawi yang luar biasa. Usianya muda, sekitar 45 tahun beliau meninggal dunia, tapi kontribusi kepada umatnya luar biasa. Ada lagi yaitu kakaknya Ibnu Taimiyah. Itu minta kepada anggota keluarganya untuk membacakan buku pada saat beliau di kamar kecil saat buang hajat, karena tidak mau melewatkan ilmu, disuruh untuk membacakan anggota keluarganya dari luar, dan beliau dengarkan ilmu itu dari dalam. Subhanallah ya. Ada lagi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama yang populer ya, yang masyhur, banyak menjadi referensi kita. Beliau menyusun kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ini 5 jilid ditambah 1, yaitu isi atau ini katalognya itu 6 jilid, totalnya itu beliau susun di perjalanan. Subhanallah, luar biasa ya. Said Qutb menyusun kitab Fi Dhilal Quran, tafsir Fi Dhilal Quran itu pada saat beliau berada di penjara. Inilah para ulama tokoh-tokoh kita yang menjadi panutan kita. Mereka begitu menghargai waktu yang luar biasa ya. Maka kita pun juga demikian. Pada momentum hijrah ini, marilah kita hayati nilai hijrah dengan sebaik-baiknya. Di sana ada nilai perjuangan, ada nilai pengorbanan, nilai persaudaraan, nilai manajerial, nilai ketawakalan luar biasa. Nabi SAW yakin
beliau pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia sia-siakan oleh Allah. Tapi keyakinan beliau dibarengi dengan usaha manusiawi. Inilah yang harus kita contoh ya. Keyakinan beliau terhadap pertolongan Allah dilanjutkan dengan usaha-usaha manusiawi, mempertemukan antara takdir Rabbani dengan ikhtiar insani. Ini penting dalam setiap usaha kita. Kita punya misi, punya visi yang baik untuk dakwah Islam, maka marilah kita usahakan dengan semaksimal mungkin, berdoa dengan ikhtiar yang semaksimal mungkin ya. Dan yang lebih penting bukan hanya semata-mata hijrah secara hakikiyah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kalau dalam hadis dikatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Mekah, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam ya. Tapi hijrah dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik ini masih berlaku sampai sekarang ya. Terutama yang penting adalah hijrah maknawiyah. Hijrah dari keburukan kepada kebaikan, hijrah dari kemaksiatan pada ketaatan, hijrah dari kesyirikan pada ketauhidan, hijrah dari kekufuran pada keimanan, hijrah dari bid'ah kepada sunnah, hijrah dari akhlak tercela kepada akhlak yang terpuji. Oleh karena itulah, marilah pada kesempatan momentum tahun baru Islam Hijri atau tahun baru Hijriah ini kita manfaatkan, kita jadikan sebagai semangat baru untuk menempuh kehidupan yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Marilah kita sebagai suami, kepala rumah tangga, ataupun sebagai istri, sebagai anak, siapapun kita, mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan semanfaat-manfaatnya untuk Islam, umat dan bangsa kita ini. Kemerdekaan yang kita dapatkan ini, marilah kita isi dengan hal-hal yang produktif, yang baik. Semua kita punya potensi. Kita yang punya potensi waktu, punya potensi uang, punya potensi ilmu, punya potensi tenaga, pikiran, sebagainya ini kita manfaatkan dalam rangka untuk berkhidmat kepada negara bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Inilah sedikit dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'alafu minkum subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.